Nah, kira-kira tuh seni mengelola emosi versi Caca tuh seperti apa sih supaya mood tuh selalu relatif selalu baik gitu ya. Kalaupun misalnya kurang baik bisa diakalin atau misalnya ada hal yang bisa dilakukan. Kira-kira kalau menurut Caca seninya seperti apa sih mengelola emosi? Aku sejujurnya aku masih belajar juga. Jadi kalau Hmm. dibilang aku udah bisa mengelola dengan baik, enggak juga gitu. Justru aku punya pengalaman di mana aku dari dulu itu nggak, kalau aku looking back gitu ya, aku tuh orang yang amat sangat tidak bisa mengelola emosi gitu. Kemudian aku belajar, Hmm. belajar, belajar. Awalnya cuma belajar doang, awalnya cuma teori doang, tapi mengaplikasikannya juga setengah mati gitu, susah banget, bahkan kayak nggak tahu gimana caranya. And then punya anak, punya anak, eh di situ baru kayak pelajaran yang kayaknya emang paling apa ya, paling udah nih kayaknya emang udah harus dipraktekin nih gimana caranya gitu. Dan sekarang pun masih terus belajar. Hmm. Tapi kalau misalkan buat aku sendiri yang paling yang paling apa ya, paling bermanfaat selama ini adalah aku konseling juga. Aku juga datang ke psikiater, aku juga ngobrol Hmm. sama psikolog, uh, buat aku belajar tentang diri aku sendiri lagi. Semakin aku sama diri aku sendiri, nomor satu paling paling utamanya buat aku ya untuk belajar mengelola emosi, yang nomor satu buat aku itu adalah kenal sama diri sendiri dulu, kenalan dulu aja. Sebenarnya selama ini, selama kita dari kecil sampai sekarang, kamu udah tahu belum sih gitu, kayak aku tuh udah tahu belum sih aku tuh siapa, aku tuh sukanya Hmm. apa, aku tuh nggak sukanya apa, limitation aku apa, batasan aku ada di mana, apa aja sih yang bikin aku seneng, apa aja yang bikin aku inspired, apa aja yang bikin aku otentik, dan apa aja yang bikin aku kesel gitu, apa aja yang bikin aku takut, apa yang bikin aku cemas, apa yang bikin aku marah. Dengan aku kenalan sama itu semua, biasanya sebelum ada kejadian-kejadian yang men-trigger aku udah ngasih ruang dulu, aku udah kasih ruangan yang aman dulu, Hmm. yang nyaman dulu buat aku tahu nih, oh aku akan ngerasa kayak gini nih, mungkin dalam beberapa waktu ke depan gitu, karena akan ada kejadian ini, kayak misalnya uh, contoh kecil misalnya, aku tahu nih udah mau Lebaran, berarti kan Hmm. support system akan timpang nih ya, akan Betul. ya kan, support system akan timpang gitu, dan apa namanya, akan ada yang pulang gitu, apa namanya, pekerja rumah tangga, belum lagi neni gitu, ada waktunya pulang. Aku nih udah cemas karena aku ternyata punya ketakutan untuk ditinggal gitu. Aku punya Hmm. ketakutan itu, ketakutan ditinggal nggak balik lagi, terus belum lagi ketakutan nanti gimana cara manage-nya. Aku udah terbiasa ngerjain kerjaan di waktu-waktu tertentu, ngurus anak di waktu-waktu tertentu. Sekarang ini akan lebih banyak porsinya ngurusin anak. Ini aku udah mulai cemas nih gitu. Hmm. Oh, berarti apa yang mesti aku lakukan ya? Oke, aku coba dulu, misalkan ada beberapa waktu diskusi sama suami misalnya, Hmm. nanti pas apa namanya, Mbak pulang tanggal berapa, ini tanggal berapa, kita atur schedule kerjaan. Abis itu misalkan, duh tapi cemasnya kok kayaknya nggak hilang, kayaknya ini ada sesuatu nih gitu misalnya. Oh berarti ini waktunya aku konseling gitu, waktunya aku untuk ketemu lagi, untuk yang tadinya kusut kayak kertas rusak gitu ya, kayak kertas yang Hmm. rusak di dalam, aduh nggak tahu nih kenapa. Aku tuh konseling sebenarnya kayak buat nyetrikain tuh kertasnya tuh biar rapi lagi. Bukan berarti itu nggak ada ya, bukan kecemasan itu nggak ada, bukan Hmm. ketakutan itu nggak ada, tapi seenggaknya udah ditaruhnya lebih rapi, jadi ada ruangan untuk energi ngelakuin hal lain tuh lebih lebih freely Hmm. gitu. Jadi nggak decision tiap hari dilakukan based on ketakutan aku, tapi ketakutannya udah turun, aku bisa ngerjain hal-hal yang lain lebih optimal juga. Jadi untuk mengelola emosi, yang pertama tetap sih kenalan sama diri sendiri dulu. Cari tahu Ya, apa yang nge-trigger itu jauh lebih penting daripada ketika udah emosi baru dibenerin gitu. betul. Koneksi sama diri sendiri yang dibenerin dulu, baru kalau misalkan em, apa ya, udah kelepasan ya, kita juga Hmm. manusia pasti akan ada Ya. salahnya. Kalau kita udah kelepasan atau kita udah ngerasanya kayak nggak bisa kontrol itu, baru nih tahapannya lain, baru nih tahapan yang kayak tadi gitu, Mbak Damar udah sempat jelasin juga. Eh, Mungkin kalau aku nggak terbiasa dengan gerak-gerak tadi gitu, aku mungkin bisa cukup misalkan dengan ya udah duduk aja sendiri gitu. Kadang-kadang aku mandi sendiri aja gitu, itu udah cukup mindful buat aku, karena aku ngerasain tiap tetesannya yang ada di badan aku sambil aku pikirin kenapa ya ini bikin aku kesel. Sebenarnya
Apa ya? Karena Mm-mm. aku percaya trigger itu adanya di diri kita. Orang lain itu cuman Benar nggak sih. sengaja nyenggol triggernya gitu. Jadi yang Ya. salah bukan orang lain, tapi apa ya? Kenapa ini bisa sampai menyakitkan buat aku? Kenapa ya ini menakutkan buat aku? Dari situ aku apa ya? Kalau misalkan udah sampai kelepasan ketakutan atau kelepasan Mm-mm. marah atau kelepasan sesuatu yang berlebihan, baru deh aku regrouping diri aku sendiri, balik lagi. Ini kenapa ya? Sensasinya ada di sebelah mana ya gitu. Terus apa ya yang bisa aku lakukan ya Mm-mm. gitu untuk apa ya bisa meredakan ini ya. Itu sih ngelihat sekitar kanan kiri, ini aku di tempat yang aman apa enggak. Kalau di tempat yang aman, oke, apa yang aku bisa pikirin untuk sekarang. Jadi instead of thinking overly atau Mm-mm. overthinking gitu, balik lagi Mm-mm. ke sekarang apa ya gitu. Jadi ketika kita buat kesalahan pun bukan berarti kita harus berpikir berlebihan untuk memperbaiki itu ke depannya. Yang sekarang aja dulu gitu, yang sekarang aja dulu apa yang bisa kita lakukan. Minta maaf dulu ke diri sendiri, saying Mm-mm. sorry for doing such thing yang kita rasa itu enggak. Sebenarnya itu tadi bukan kita loh, bukan kita yang sebenarnya. Itu cuma emosi sesaat aja yang lewatin kita. Dan dengan kita membiarkan kita merasakan itu, kita terima perasaan itu, kita juga lama-lama belajar untuk memaafkan bahwa kita boleh salah, kita boleh salah. Dengan kita boleh salah itu balik lagi dampaknya buat anak juga. Ketika anak nggak takut salah, dia juga akan melakukan sesuatu tuh lebih apa ya, lebih kreatif gitu, karena mereka akan lebih otentik dengan kita contohin kalau kita bikin salah nggak apa-apa, minta maaf ke diri kita sendiri dan minta maaf ke orang lain yang kita rugikan. Kita boleh loh merasakan dua hal di satu waktu, nggak perlu cuma satu aja gitu, nggak perlu kalau kalau punya anak harus seneng doang gitu, harus Mm-mm. kalau misalkan lagi punya anak sedih atau punya anak tapi kita kangen sama kita yang dulu, itu nggak bersyukur. Nggak gitu juga, bersyukur. Dan kesulitan menghadapi saat ini Mm-mm. itu bisa terjadi di bersamaan. Jadi yang pertama, uh, pahami dulu bahwa oke, kita punya dua perasaan itu yang berbeda dan nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa banget gitu. Kita kayak 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 Ansara tadi gitu, kalau aku lagi kesel, oh ibu kesel gitu, tapi ibu masih sayang, masih ibu masih sayang banget sama Mbak Sawa, tapi ibu kesel gitu. Jadi itu dua hal yang nggak perlu kita pilih salah satu gitu. Kita kangen kita yang dulu boleh, kita seneng banget punya anak boleh juga. Tapi kalau misalkan itu memang udah jadi uh, cara berpikir yang mempengaruhi keberfungsian kita sebagai ibu sehari-hari, mungkin ada baiknya memang dikonsultasikan ke ahlinya, Kak. Bisa datang ke psikolog atau ke psikiater. Karena kalau misalkan moodnya udah sampai berubah gara-gara apa ya, kamu lebih banyak kepikiran apa namanya, role kamu yang dulu, dan kamu masih apa ya, masih rasanya kayak berduka gitu ya, kayak berduka bahwa peran kamu yang dulu itu ada sesuatu yang kamu idamkan, mungkin ada baiknya dikonsultasikan. Karena untuk menjawab lebih lanjut pasti aku butuh tahu lebih dalam lagi gitu untuk ngebantuin sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu, step-stepnya. Tapi kurang lebih untuk awalnya itu dia, dua perasaan even yang rasanya conflicting dalam satu waktu itu nggak apa-apa.